Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, mengatakan Tottenham harus mengamankan target penting finish di 4 besar, dan itu akan menjadi keajaiban. Spurs harus berjuang sengit dengan Arsenal dan MU untuk bisa mendapatkan tempat di Liga Champions dalam 2 bulan terakhir kompetisi musim ini. Saat ini, sampai dengan pekan ke-29, The Lily Whites ada di posisi kelima dengan 51 poin dan hanya berselisih 3 poin dari Arsenal di peringkat keempat. Raksasa publisher game EA Sport telah mengumumkan untuk mengakhiri kemitraan eksklusif mereka dengan AC Milan. Sebelumnya, Rossoneri menandatangani kontrak 2 tahun dengan EA Sport pada Agustus 2020. Dan pada saat ini, kemitraan eksklusif mereka berakhir setelah hampir 2 tahun lamanya. Fans masih bisa bermain sebagai Rossoneri dalam pertandingan dan tidak ada yang berubah di FIFA 22. Legenda AC Milan, Kaká, sedikit memberikan pesan pada mantan rekan sekaligus kaptennya semasa di San Siro, Paolo Maldini, yang lambat laun bisa kembali membangun Milan jadi tim yang kompetitif di papan atas. Kaká berharap Milan memenangkan Scudetto musim ini. Selain itu, Kaká merasa terlepas dari hasil yang didapatkan timnas Italia di kualifikasi Piala Dunia 2022, sepak bola Italia tak memiliki masalah. Meski begitu, menurutnya masih terdapat ruang untuk sepak bola di Italia terus berkembang lebih baik lagi di masa depan. Ide permainan Massimiliano Allegri sering dikritik karena tak seindah Pep Guardiola. Pelatih Juventus itu kini memberikan pemahamannya. Dalam wawancaranya dengan majalah GQ Italia, Massimiliano Allegri mengatakan bahwa juru taktik Manchester City, Pep Guardiola, lebih mengutamakan bermain bagus daripada meraih kemenangan. Padahal, menurut Allegri, meraih kemenangan lebih penting. Allegri malah mempertanyakan permainan bagus yang tak membuahkan kemenangan. Kans Leonardo Spinazzola membela Panji AS Roma sebelum musim 2021-2022 ternyata masih belum terbuka lebar. Pemain 29 tahun itu masih harus menjalani proses pemulihan cedera pergelangan kaki yang didapat di ajang Euro 2020 tahun kemarin. Melansir Football Italia, Spinazzola baru saja menjalani serangkaian tes bersama dokter spesialis di Finlandia. Ia mengaku belum tahu kapan bisa kembali bermain dan berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengkonfirmasi bahwa Ruben Dias kemungkinan besar akan absen pada laga kontra Atletico Madrid tengah pekan nanti. Dia sendiri hingga saat ini masih menjalani masa pemulihan dari cedera. Bek asal Portugal itu membutuhkan waktu minimal 6 pekan untuk bisa pulih, dan saat ini baru melewati pekan keempat. Mendapat pertanyaan soal Erik ten Hag, Pep Guardiola menanggapi dengan menyebut sosok pelatih Manchester City berikutnya. Guardiola, yang pernah bekerja sama dengan ten Hag di Bayern Munchen, menilai ten Hag cocok bermarkas di Etihad ketika Guardiola pergi dari The Citizen. Guardiola bahkan langsung ingin menemui Director of Football Manchester City, Siki Begiristain, untuk mengutarakan kelayakan ten Hag menukangi City. Legenda timnas sepak bola wanita Amerika Serikat, Hope Solo, harus berurusan dengan pihak berwajib saat ditangkap kepolisian Winston-Salem, North Carolina, AS, Jumat 1 April. Polisi meringkus mantan kiper itu di tempat parkir sebuah supermarket di Parkway Village. Wanita cantik 40 tahun itu diduga ditangkap polisi karena 2 pelanggaran, yakni mengemudi sambil mabuk dan melakukan kekerasan terhadap anak. Legenda Inter Milan, Marco Materazzi, berharap mantan timnya merekrut Paulo Dybala dari Juventus. Seperti yang diketahui, Dybala dipastikan tak akan memperpanjang kontraknya pada akhir musim ini karena adanya ketidaksepakatan soal gaji, dan Inter menjadi salah satu kandidat kuat untuk merekrut pemain timnas Argentina tersebut. Materazzi sangat menginginkan itu terjadi, sebab ia tahu betul kualitas Dybala.
AC Milan meluncurkan jersey keempat mereka yang akan dikenakan di laga kontra Bologna di San Siro Selasa 5 April dini hari. Jersey ini masih digarap sponsor aparel mereka yakni Puma. AC Milan menyebut jersey baru ini mencakup energi dan mode integral dalam budaya sepak bola modern untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar unik. Materialnya sendiri memiliki bahan peregangan 4 arah yang mengurangi berat dan juga gesekan. Liverpool sukses menjaga jarak dengan Manchester City setelah mereka memetik kemenangan 2-0 di Anfield. Gol Liverpool dicetak oleh Diogo Jota di menit ke-23 babak pertama dan gol kedua Liverpool dicetak oleh Fabinho dari titik putih di menit ke-89 babak kedua. Hasil positif juga diraih pemuncak klasmen Manchester City. Mereka tetap menjaga asa juara setelah mampu mengandaskan tuan rumah Burnley 0-2. Gol Citizen diborong di babak pertama masing-masing lewat De Bruyne di menit ke-5 dan Gundogan di menit ke-25. Nasib sial menimpa Manchester United. Mereka hanya bermain imbang 1-1 ketika bertemu Leicester di kandang sendiri. Bahkan MU tertinggal terlebih dahulu oleh gol Leonardo di menit ke-63 dan langsung mampu disamakan Fred di menit ke-66. Dari Stamford Bridge, secara mengejutkan Chelsea menyerah atas tamunya Brentford dengan skor telak 1-4. Chelsea unggul terlebih dahulu lewat Rudiger di menit ke-48. Namun kemudian Brentford mengamuk. 2 gol Vitaly Janelt dan masing-masing 1 gol dari Eriksen dan juga Wissa. Kemenangan ini terasa spesial bagi Brentford dan Eriksen. Eriksen mencetak gol terakhir di Premier League sejak 2019 silam. Dan ini adalah gol comebacknya sekaligus gol pertamanya di Brentford. Bagi klub Brentford sendiri, ini adalah rekor. BBC menyebut bahwa ini merupakan kekalahan pertama Chelsea sejak 1939 silam atas Brentford. Dari Bundesliga, pemuncak klasmen Bayern Munchen sukses meraih kemenangan di kandang Freiburg 1-4. Gol Bayern dicetak oleh Goretzka di menit ke-58, kemudian Sergei Gnabry di menit ke-73, Coman di menit ke-82, dan gol terakhir dari Sabitzer di menit akhir babak kedua. Dengan itu, Munchen semakin kokoh di puncak klasmen Bundesliga. Di pertandingan lainnya, big match Bundesliga, Dortmund secara mengejutkan kalah telak di kandang sendiri atas Leipzig dengan skor 1-4. Gol Dortmund dicetak oleh Daniel Malen di menit ke-83. Sedangkan gol Leipzig masing-masing dicetak oleh Nkunku, Olmo, dan brace dari Konrad Laimer. Dengan hasil ini, jarak Dortmund atas Munchen semakin menjauh. Beralih ke La Liga, pemimpin klasmen Real Madrid beruntung meraih 3 poin atas tuan rumah Celta Vigo 2-1. Gol dari Real Madrid kedua-duanya dicetak melalui titik putih oleh Karim Benzema. Dan gol Celta Vigo dicetak oleh Nolito di menit ke-52. Hasil ini semakin memantapkan Real Madrid di puncak klasmen La Liga. Di pertandingan lainnya, Atletico Madrid sukses menang besar atas tamunya Alaves dengan skor 4-1. Gol Atletico diborong oleh brace dari Joao Felix dan brace dari Luis Suarez. Sedangkan gol Celta Vigo dicetak oleh Escalante di menit ke-63. Persaingan merebut gelar Premier League dan perebutan peringkat 4 guna lolos ke Liga Champions makin menarik. Sampai pekan ke-31 ini, Manchester City masih duduk di puncak klasmen dengan 73 poin, disusul ketat Liverpool di posisi 2 dengan 72 poin. Chelsea yang baru saja kalah masih berada di posisi ketiga dengan 59 poin. Arsenal yang belum bertanding lawan Palace masih berada di urutan 4 dengan 54 poin. Selisih 3 poin dari peringkat di bawahnya yakni Spurs di peringkat 5 dengan 51 poin dan MU di peringkat 6 sama dengan 51 poin. Di papan klasmen Bundesliga, persaingan Munchen dan Dortmund makin menjauh. Kini sampai pekan ke-28 Bundesliga, Munchen masih kokoh di puncak klasmen dengan 66 poin, disusul Dortmund dengan 57 poin. Dan peringkat ketiga serta keempat masing-masing diisi Leverkusen dengan 51 poin dan Leipzig dengan 48 poin.
di perburuan gelar La Liga. Real Madrid masih terlihat melaju sendirian di puncak klasemen dengan 69 poin sampai pekan ke-30 La Liga ini. Disusul Sevilla di peringkat kedua dengan 57 poin dan Atletico di posisi ketiga dengan poin sama yakni 57 poin. Sedangkan Barcelona masih duduk di posisi keempat dengan raihan 54 poin. Dalam catatan 5 top skor terbanyak sementara 5 besar di Liga Inggris, yakni peringkat pertama masih jadi milik Mohamed Salah dengan 20 gol. Sedangkan daftar 5 top assist terbanyak sementara diduduki oleh Trent Alexander-Arnold dengan 11 assist. Dari Bundesliga, 5 top skor sementara masih diduduki Lewandowski dengan 31 gol, disusul Schick dengan 20 gol. Dari segi top 5 assist Bundesliga sementara masih dipegang Müller dengan 16 assist. Di La Liga, top 5 top skor sementara masih dipegang Benzema dengan 22 gol. Sedangkan 5 top assist sementara La Liga juga dipegang Benzema dengan 11 assist. Tim tamu Bayern Munchen bermain dengan 12 pemain selama kurang lebih sekitar 20 detik menjelang akhir kemenangan 4-1 mereka atas Freiburg. The Bavarian sudah unggul 3 gol ketika peristiwa itu terjadi di menit akhir pertandingan Bundesliga. Peristiwa awal itu terjadi ketika Niklas Süle dimasukkan untuk menggantikan Corentin Tolisso. Süle masuk sebelum Kingsley Coman yang juga digantikan pada saat yang sama dengan Marcel Sabitzer di menit ke-85. Alih-alih di papan pengganti bukan nomor Coman yang muncul, tapi yang muncul adalah nomor 29. Coman tidak tahu dia harus keluar dan tetap di lapangan selama 20 detik. Süle masuk dan saya perhatikan tidak ada yang keluar, kata bek Freiburg Nico Schlotterbeck kepada Sky setelah pertandingan. Bos Atletico Madrid Diego Simeone menegaskan timnya sekarang akan bersiap untuk perjalanan tengah pekan mereka ke Manchester City. Los Roy Blancos makin percaya diri menjelang pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions ke Stadion Etihad dengan model kemenangan meyakinkan akhir pekan ini dengan kemenangan kandang 4-1 atas Alaves. Kami dalam jalur yang makin baik dan kami tidak melihat sesuatu yang berbeda di La Liga. Namun Liga Champions adalah hal lain. Tapi kami mantap sekarang untuk itu. Bos Roma Jose Mourinho sekali lagi bentrok dengan wartawan dalam konferensi pers yang berapi-api pada hari Sabtu kemarin. Mou ketika itu berbicara menjelang perjalanan timnya ke Sampdoria akhir pekan di Serie A. Saya mengharapkan pertanyaan yang jauh lebih kejam dari Anda. Saya mendengar Anda di radio kemarin, Anda jauh lebih agresif, jauh lebih kritis, jauh lebih kejam. Saya tidak mengharapkan pertanyaan yang begitu mudah, kata Mourinho. Pep Guardiola mengakui bahwa sekali lagi permukaan lapangan tidak memungkinkan pasukan Manchester City-nya untuk menjadi yang terbaik meskipun melewati Burnley pada hari Sabtu. Pep yang dikenal selalu memperhatikan panjang rumput mengakui tidak mudah memainkan permainan seperti biasa timnya. Keluhan itu juga pernah disampaikan Pep ketika imbang di pertandingan melawan Crystal Palace, di mana Guardiola juga tidak senang dengan lapangan Palace. Juventus akan melakukan serangan habis-habisan dan mengubah sistem melawan Inter di lanjutan pertandingan Serie A dengan menggunakan Paulo Dybala, Alvaro Morata, dan Dusan Vlahovic sekaligus secara bersama-sama. Max Allegri akan mengubah sistem dengan formasi baru yakni 4-2-3-1. Denis Zakaria yang telah pulih lebih cepat dari cedera otot bisa memulai dengan Manuel Locatelli sebagai double pivot Juve. Kabar baik dialami Barcelona menjelang pertandingan akhir pekan mereka dengan Sevilla. La Blaugrana menyambut tim Julen Lopetegui ke Camp Nou telah mengkonfirmasi bahwa yang akan absen hanya Luuk de Jong yang dinyatakan positif COVID-19. Sementara Nico Gonzalez telah terbebas dari virus dan Ansu Fati sudah mulai berlatih. Mo Salah sekarang hampir menyetujui kontrak baru yang akan membuatnya tetap di Liverpool hingga akhir karirnya. Setelah diganti pada partai melawan Watford, media Liverpool mengabarkan bahwa Salah siap dengan tawaran baru yang akan disetujui oleh FSG manajemen Liverpool dalam waktu dekat, mengingat kontraknya akan segera habis pada 2023 nanti. Penggemar Chelsea memprotes dan mendemo calon pemilik baru mereka, yakni keluarga Ricketts dari Amerika Serikat sebelum pertandingan melawan Brentford di Stamford Bridge. Pasalnya,
Pada 2019, email yang bocor menunjukkan bahwa keluarga Ricketts sering menggunakan bahasa anti-Muslim dan tidak menghargai keragaman. Survei kepercayaan pendukung Chelsea mengatakan 77% penggemar tidak menyetujui tawaran calon pemilik Chelsea tersebut. Manajer Tottenham, Antonio Conte, mengakui dia dan para pemainnya fokus untuk finish di 4 besar dan lolos ke Liga Champions. Spurs berada di posisi yang tepat untuk masuk ke 4 besar setelah penampilan bagus baru-baru ini. Menjelang lawan Newcastle Minggu malam, anak asuh Conte kembali tancap gas guna tujuan itu. Mereka terus menempel ketat rival sekota Arsenal yang berada di peringkat 4 klasemen. Pada laga MU versus Leicester, selain absennya Ronaldo dan Cavani, pemain sayap Lingard pun juga absen. Lingard meskipun dipaksakan duduk di bench pemain akan tetapi pelatih tahu akan kondisinya dan tidak memasukkannya sebagai pemain pengganti. Jesse Lingard tidak bisa masuk karena dia sakit. Dia muntah-muntah sebelum pertandingan. Cristiano Ronaldo ternyata absen melawan Leicester City karena sakit. Hal itu disampaikan oleh Rangnick. Ronaldo mengalami beberapa gejala seperti flu sebelum latihan kemarin. Dia merasa tidak cukup sehat untuk berlatih. Kami sudah membawa dokter ke rumahnya. Minus Ronaldo mengakibatkan MU hanya bermain imbang 1-1. Mengingat tuah Ronaldo kerap penting dibutuhkan termasuk hat-trick, mengalahkan Tottenham 3-2, dan memainkan peran penting dalam kelolosan Portugal ke Piala Dunia 2022. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!